Tiba-tiba ada dari arah laut manggil, bang, itu perempuan. Otomatis kan saya pikir takutnya ada yang tenggelam atau ada apa, teman. Perempuan ngapain tengah malam, itu jam 1 malam. Pas saya lagi makan itu ada manggil lagi, bang, abang kok nggak bilang-bilang mau makan kue ini sama saya, katanya. Ini siapa gitu? Apa sih bos? Nggak mungkin sih bos jam 1 malam ngapain dia kan? Pas saya di atasnya itu yang pos itu kan agak kesini kan ya. Ini posnya di sini. Pintu masuk di sini mas. Pos satpam tuh. Nah pas saya di atas itu, bang, temenin saya bang, katanya. Ya mau kan nampak suaranya kan kedengaran dari mana kan? Kita kan pasti ada ini kan. Dari ekor mata ini kan kelihatan dikit ya kan? Saya nengok ke atas, pocong bang. Pocong? Iya, berdiri. Yang lari keluar satu, yang satu lagi pingsan. Ngomong, wah, ada perempuan, wah, badannya tinggi banget guys, tapi kurus, kukunya panjang katanya, matanya ada darahnya katanya, lidahnya segini katanya, sampai di lantai katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin yang selalu setia menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Bagi pemirsa yang selalu menonton di Kang Jin Misteri, saya doakan dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, semoga dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat, dalam aktivitas apapun, amin. Nah, di sini, di sebelah kiri Kang Jin, sudah ada narasumber dari Jakarta. Beliau hadir di Pekalongan di studio Kang Jin, ingin berbagi pengalaman cerita mistis. Dulu pernah bekerja sebagai security yang menjaga resort atau hotel di daerah Sumatera selama 2 tahun. Ternyata di situ resortnya ini sangat angker, banyak gangguan-gangguan makhluk astral yang sangat mencekam. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama. Siapin kopi dan cemilan, matikan lampu. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Apa kabar Mas Farel? Ya. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Makasih dah jauh nih di Jakarta. Kebetulan mampir. Iya sih. Kebetulan mampir. Iya. Monggo Mas Farel cerita ini dari awal sampai akhir. Jadi awal tahun 2024 ya, saya merantau ke Sumatera Barat. Jadi ada sebuah kawasan wisata yang mungkin orang pasti kenal lah, tapi saya nggak usah sebutkan ya. Terkenal itu. Jadi kalau disebutnya itu Raja Ampatnya Sumatera. Raja Ampatnya Sumatera, banyak terumbu karang atau apa, indah pokoknya. Kalau siang indah. Enak ya kan? ya? Nah, resortnya itu pas di pinggir pantai. Oh ya, luar biasa dibuat lihat-lihat pantai gitu. Iya, tapi belakangnya hutan lindung. Nah, ke perkampungan tuh, kalau ke perkampungan yang sebelah kanan itu sekitar 3 kilo. Kalau yang sebelah kiri 4 kiloan. Kalau mau pusat kotanya itu dari pusat kota Padang itu sekitar 2 jam lah. Nah, jadi ceritanya saya kerja di situ menjadi security. Pas awal-awal saya masuk kerja itu udah ada cobaan itu. Nah, kita sebagai orang Jawa itu kan Mas, kalau bekerja baru di tempat baru itu kan kita harus keliling, minta izin kan. Misi Mbah, kula nuwun. Nah, kula teng mriki namung cuman untuk bekerja, mencari nafkah untuk anak istri. Saya bilang tolong jangan diganggu ya, saya bilang. Jadi keliling saya. Resortnya tuh kurang lebih ya, kalau untuk bangunannya sekitar 2 hektar ada lah. Luas. Nah, pas malam pertama itu kejadiannya itu ketika saya jaga kan di gazebo itu. Nah, kan ada gazebo-gazebonya kan, ada tempat-tempat duduknya untuk bakaran-bakaran ikan. Nah, kalau ada tamu itu kan banyak. Saya di situ. Tiba-tiba ada dari arah laut manggil, bang, itu perempuan. Otomatis kan saya pikir takutnya ada yang tenggelam atau ada apa, perempuan ngapain tengah malam, itu jam 1 malam. Tengah malam ya? Iya, kan saya pakai senter besar tuh. Saya kan nggak ada siapa-siapa. Kan di sebelah kanan kiri kan ada bakau. Jadi ini pantai, kanan kiri itu bakau. Ya.
Ya mangrove lah. Nah, ada bakau tuh kan. Nah, ketika itu saya cari, nggak ada, ya kan? Mungkin halusinasi saya aja lah, mungkin salah dengar aja gitu. Akhirnya saya keliling mas, kan namanya patroli, kan namanya security kan kita patroli dari ujung, ya ngecek ujung. Nah, pas sudah sampai pas di atas itu kan resortnya kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, saya ke atas nih kan. Nah, di situ ada pohon mangga Queenie. Besar kali ya, kalau orang sana nyebutnya Queenie, kalau sini Queenie ya kan. Ya. Jadi ada pohon mangga Queenie di situ besar sekali. Jatuh mangga tuh. Wih, apa ini saya bilang kan. Saya kan nggak tahu kalau itu mangga Queenie. Nah, saya samperin, ada mangga jatuh. Saya ambil satu kan. Wah, enak nih kok. Kalau orang Jawa bilang udah mateng di pohon kan enak, Mas. Saya bawa ke bawah, terus saya ambil pisau kan, saya makan tuh. Nah, pas saya lagi makan itu, ada yang manggil lagi. Bang, abang kok nggak bilang-bilang mau makan Queenie sama saya, katanya. Ini siapa gitu? Apa sih bos? Nggak mungkin si bos jam 1 malam ngapain dia kan? Kan masanya bosnya tinggal di situ juga. Ya kan? Nah, terus saya selingak-selingok kan. Tengok ada orang gitu. Nah, milalah kok merinding mas, tiba-tiba merinding parah itu saya tuh. Kalau orang bilang tuh muka tuh kayak tebel tau kan, tebal gitu muka itu kan. Jadi begitu saya udah selesai makan Queenie kan saya cuci tangan tuh di dekat Queenie itu tadi, kan ada musola kan situ. Nah saya cuci tangan di situ, dipanggil, gitu. Nengoklah saya ke atas mas, lah ada yang duduk di situ. Duduk. Ya, perempuan ya, tahu lah. Iya, ada duduk gitu. Saya bilang, astagfirullahaladzim, saya bilang kan. Nah, merinding saya cerita nih. Astagfirullahaladzim, saya bilang kan. Udah, saya ya antara takut dan terpaksa. Satunya antara takut dan terpaksa itu. Akhirnya turun pelan-pelan, karena kalau kita panik kan pasti entah kepleset atau jatuh, apa kan malah celaka kan. Saya pindah tempat. Di arah restoran kan, ada di pinggir pantai itu. Arah restoran itu, jadi saya pindah tempat di situ. Saya masih terbayang-bayang yang tadi itu. Cuman saya nggak nampak. Cuman dia nyampak tubuhnya aja. Dia duduk begini. Ini sama mukanya, nggak kelihatan mukanya dia. Jadi mukanya tertutup rambut lah. Nah itu kan. Saya duduk di situ. Nggak begitu lama, sekitar jam 2:30 saya mainan HP kan. 2:30 bos bangun. Aman ya? Aman pak. Saya bilang. Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada. Oh ya udah, lanjut lah ya katanya. Ya pak, kalau ada apa-apa calling saya. Ya pak. Masuk lagi dia untuk tidur. Nah, akhirnya saya jaga sampai pagi. Itu pertama, pengalaman hari pertama itu perkenalannya udah seperti itu. Hari pertama. Nah, saya bingung kan. Saya tanya sama istri kan. Dek, tadi malam aku gini-gini. Ya emang di situ agak serem sih mas katanya. Cuman ya saya bilang lillahi ta'ala aja, saya kerja kok. Mungkin mereka cuma berkenalan aja nih lah, aku ada gitu, mungkin seperti itu kan, biasanya jin kan begitu mas. Nah terus malam kedua itu saya buang sampah di ujung deket pos satpam, yang saya bilang pos satpam itu dulu pernah ada orang meninggal di situ. Jadi disangkanya orang tidur, nggak tahu yang meninggal. Ya. Jadi malam itu udah dilaporkan sama satpam terdahulu, pak ada orang ini di situ, udah biar aja mungkin tidur dia. Itu masih saudara ownernya lah. Tidur di situ kan. Nah pagi itu udah dikerubungin semut, udah meninggal kan orang tuh kan. Yeah. Nah, jadi pas saya itu di bawahnya, jadi arah ke semak-semak lah, tempat sampah kan agak jauh kan dari hotel kan, dari kamar kan. Dipanggil lagi bang. Panggil lagi? Bang, enggak laki-laki gue ini. Bang, agak berat suaranya, bang katanya. Saya nyari kan siapa ini, apa bapak? Apa siapa ya kan, apa orang nongkrong, orang iseng. Saya nyoba untuk positif thinking aja lah, nggak mau berpikir yang aneh-aneh, takutnya nanti jadi kayak aneh-aneh kan. Nah ketika saya mau pulang, bawa nuntun tempat sampah yang dituntun, tahu kan yang ada tutupnya besar warna hijau sama kuning tuh tutupnya tuh, saya tuntun. Pas saya di atasnya itu yang pos itu kan agak kesini kan ya, ini posnya di sini, pintu masuk di sini mas, pos satpam tuh. Nah pas di atas itu, bang temenin saya bang katanya. Ya mau kan nampak suaranya kan kedengaran dari mana kan, kita kan pasti ada ini kan, dari ekor mata ini kan kelihatan dikit ya kan. Saya nengok ke atas, pocong bang.
Pocong. Iya, berdiri. Kebetulan itu habis hujan itu. Jadi masih ada suasana gerimis lah. Itu sekitar jam 11 sampai setengah 12 malam lah. Lupa Itu saya. jelas nggak transparan kak. Begitu solid sih, Bang. Cuman nampak itu, cuman dia tuh seperti kayak bukan nampak ada kepalanya atau jadi kayak lurus aja kayak bantal gitu, kayak guling tau kan? Nah, kayak guling gitu dia sambil gini-gini lah. Dia tuh Loncat-loncat iya. Bukannya diam, dia loncat-loncat gitu. Itu saya merinding lagi. Setiap saya cerita sama siapa aja saya pasti merinding, sama istri saya aja cerita saya merinding kok. Nah, buru-buru lah saya, cuman saya nggak berani. Saya udah dipesan sama dulu ada ustadz saya kan, kalau jumpa yang begitu itu nggak usah gegabah, takutnya nanti kamu celaka, ya kan? Nanti mereka lagi yang difitnah. Kita kan kalau manggil mereka setan, mereka itu jin. Iya. Nah, difitnah lagi setan nanti kan. Nah, padahal bukan mereka itu. Nah, saya pelan-pelan ya. Di ujung itu bos sudah berdiri. Pak bos nih, diri. Ngapain kamu ke sana katanya? Buang sampah Pak, penuh Pak. Besok pagi aja kalau buang sampah itu jangan malam begini katanya. Ya kan? Ya daripada ngantuk Pak, saya bilang kan. Daripada kegiatan. ya saya cari kegiatan, cari keringat. Masalahnya kan habis hujan kan dingin Mas. Ya kan, habis hujan dingin. Jadi saya cari kegiatan. Kebetulan sampah itu yang utama lah, itu saya buang yang paling besar lah. Nah, nggak begitu lama bos ke atas. Masuk ke kamar nih. Nah, saya mainan HP lagi kan di situ kan. Saya di gazebo, posisinya di gazebo. Nggak begitu lama kayak ada orang buka resort, buka kamar. Ceklek kan kedengeran Mas. Ya kan? Nah, ceklek. Perasaan nggak ada tamu loh saya. Apa dari kamar Bapak? Tapi kamar Bapak jauh, nggak mungkin kedengeran saya bilang. Apa dia? Saya cari kan. Nah, takutnya maling kan. Ya. Nah, saya ini telusur tuh, Bang. Saya telusur semua dari kamar yang sini, yang sana, semua saya telusuri. Sampai akhirnya ada kamar yang 3 baris bentuknya kayak kerucut gitu, kayak segitiga itu kan. Di situ. Itu di jendela. Di jendela itu perempuan berdiri di situ. Dia pakai tangan gini, Mas. Tak. Nah, gitu. Saya nengok. Kalau itu saya lari, Mas. Kaget soalnya. Emang mukanya kayak apa Mas? Nggak kelihatan mukanya, cuman rambut aja. Iya. Cuman kelihatan rambutnya, ditutupin rambut mukanya itu. Jadi intinya, dari itulah saya kabur. Itu malam kedua, Mas. Udah 2 malam tuh. 2 malam. Ya. Hari ketiga aman. Mungkin udah kenal nih. Itu udah kenal nih. Sampai suatu ketika bos ini pergi ke Jakarta. Iya. Ada acara saudaranya kan, pergi semua. Jadi di situ saya sendirian, Mas. Kayak sinyal ya. Sendirian saya. Bos sudah bilang, kamu berani nggak sendiri? Bapak mau ini pergi nih ke Jakarta 5 hari sampai 7 hari katanya. Ya namanya orang kerja Pak, itu resiko saya bilang. Ya, oke deh kata. Tinggal Bapak tuh pergi jam 8 malam. Nah pas Bapak pergi itu pas lagi hujan angin, badai dari laut kan. Daratan ya. Nah seketika itu saya masih di gazebo tapi di tengah kan, takut ambias kan. Saya di gazebo tapi di tengah saya. Itu sekitar baru jam 11 Mas. Baru jam 11 saya teringok bikin kopi saya kan. Udah bikin kopi saya sambil merokok, main HP. Nah, di situ tiba-tiba merinding Mas. Terus suasana Merinding bulu kuduk, ya kan, bulu roma itu merinding semua, tebal sekali muka nih. Udah gitu terdengar suara la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ini ada apa? Saya bilang kan. Saya setahu saya orang bawa mayat, keranda mayat kan begitu kan? Mayat, Ya kan, begitu kan Mas? Nah, ini apa dari mana? Saya bilang kan. Itu saya langsung kokok HP, saya tinggal di gazebo, saya masuk ke gudang. Begitu betul-betul ketakutan saya. Hampir kencing saya di celana itu. Suaranya jauh atau dekat sih Mas? Hah? Suaranya deket Mas. Kayak di kuping. Iya. Ya kayak gini lah. La ilaha illallah. La. Tapi agak ngambang nah, gitu kayak orang gremeng. Kalau orang Jawa bilang kayak orang gremeng gitu. Nah, udah gitu saya masukkan saya ke ke gudang kasur kan. Saya tengok dari jendela. Nggak ada apa-apa. Cuman muka saya masih tebel tuh, kulit saya masih kelihatan tebel, masih merinding lah, ibaratnya merinding parah itu udah. Kemudian saya beraniin keluar kan. Itu masih hujan, saya basah gitu. Dari gazebo ke gudang agak jauh itu. Jadi agak basah saya. Saya keluar kan.
Saya keluar, nah disitulah nyari siapa bang, katanya. Dia bilang kayak gitu. Masuk lagi saya ke gudang, saya nggak tahu nampaknya, cuman ditegur begitu. Nggak begitu lama dari arah laut, ya itu keranda, orang bawa keranda, keranda terbang, orangnya nggak ada, cuman keranda aja terbang. Cuma ada suara gitu loh. Keranda terbang. Itu Ada keranda terbang. ya di situ. Gila. Cuman anehnya mas, ini boleh percaya boleh enggak ya, lillahi ta'ala. Kalau saya udah cerita ke banyak orang situ sih. Jadi di keranda itu bukan mayat yang ada, harimau. Harimau duduk gitu aja, duduk dia. Itu saya di dalam udah keringet dingin segala macam. Nah selepas itu lewat 2 jam saya tertidur mas di di gudang itu. Saya kebangun itu sekitar jam 3. Sekitar jam 3 itu, jam 2 apa jam 3 lah, saya lupa tuh. Sekitar jam 2-an lah, setengah 3 gitu. Saya terbangun, saya udah demam. Badan saya demam langsung. Meriang langsung. Kok berat kali badannya. Jadi kalau orang meriang kan gerak aja susah kan mas. Wah meriang nih ya kan. Gimana nih, saya mau kemana ya kan. Udah saya keluar lah, lillahi ta'ala aja lah, udah kesel ya kan. Nah, saya keluar tuh. Udah berhenti mas, itu apa namanya, badai ini udah berhenti. Jadi udah kan saya keluar, saya ambil HP saya udah basah mas. Basah ya, basah embun lah. Cuman dia kan nggak kena air langsung kan. Rokok saya basah itu, malah kan di rokok saya nggak pinggir, udah rokok nggak ada lagi. Akhirnya apa, saya taruh di atas kulkas rokok biar dia panas kan. Saya taruh tuh bukan di atas kulkas, yang di bawah freezer itu kan agak panas kan, saya taruh situ. Udah tuh sampai pagi nggak ada gangguan lagi, ya kan. Jadi itu gangguan yang paling parah kalau menurut saya ya. Itu yang saya pertanyakan sama orang kampus itu kok ada, itu penunggu situ itu katanya. Terus ada yang bilang juga orang kalau di sana itu datuk lah, datuk tuh bilang, kamu jangan macam-macam di Queenie itu, pohon Queenie itu hati-hati gitu ya. Besar ya pohonnya? Besar. Kalau orang meluk itu 3 orang. Wow, waktu udah tua banget. Wow, udah ratusan tahun itu ini. Itu sebelum, jadi dulu itu tempat resort itu sebelum ada resort itu kan, sebelum ada hotel itu, zaman dulunya itu di situ ada gubuk mas. Jadi di mana ada nelayan kena badai, dia mereka ke situ. Tapi bagi yang pemberani, kalau yang penakut, saya mending kehujanan gitu, mending basah kuyup lah, kena angin lah segala, jatuh di laut lah. Situ ya karena pohon Queenie-nya itu mas. Paling angker mungkin ya. Paling angker di situ. Jadi penunggu paling tuanya di situ. Tapi nih ada lagi mas, beberapa bulan. Jadi ya kan gangguan-gangguan biasa kan, kayak orang manggil gitu, nggak usah saya lanjutkan ya kan. Nah ada suatu ketika ada satu kamar tuh paling ujung, biasanya kamar buat orang honeymoon. Nah jadi di kamar itu tuh, kamar mandinya tuh kayak ada batu mas. Jadi dia nempel di dinding, di tebing gitu, dia nempel di tebing, jadi ada batu menonjol gitu. Saya pernah tuh lagi iseng, kok TV nyala, padahal nggak ada tamu. TV nyala kan, kalau malam kan walaupun horden tertutup, di lampu mati kan kenceng, sinarnya tuh silau kan. Ya mau saya kan sebagai security kan, saya telepon bapak, pak kamar bambu kok TV nyala gitu, matikan katanya. Ya saya izin ya pak, ya katanya, kunci ada di resepsionis ya. Ambil kunci. Jadi kalau malam itu cuma saya sendiri mas, nggak ada teman. Itu pas lagi kosong juga. Jadi kan resort itu tuh Jumat Sabtu Minggu agak rame mas. Minggu udah agak sepi tuh, Senin sepi kan. Jadi saya masuklah ke itu kan, ke kamar yang itu kan, yang TV nyala. Saya matikan. Daripada saya bolak-balik, saya cabut. Ya kan? Saya cabut nih. Nggak ada merinding mas. Aman. Biasa lah gitu, nggak ada rasa takut, nggak ada apa. Saya keluar. Baru nyampe bawah, saya baru nyalakan rokok, kan nengok gini mas. Nyala lagi TV itu mas. Nyala lagi. Padahal udah saya cabut kan. Gak mungkin saya lupa dong, saya belum pikun saya. Udah saya cabut. Terus, kok nyala lagi, saya bilang. Wah, agak-agak nge-freeze lah saya lah ibarat kata. Saya belum berani masuk kan. Saya diem dulu 5 menit, mungkin timernya atau apa. Tapi saya mikir lagi, kalau gara-gara timer, nggak mungkin loh. Kan bisa cabut loh. Kecuali dia nggak saya cabut, mungkin bisa jadi timer kan. Saya masuk mas. Masuk lagi, pas buka kamar mas, langsung kayak ada angin keluar gitu.
Angin. AC nggak nyala. TV itu nyala posisi kabel itu terlepas. Ya, terus nyalanya dari mana? Harus listrik. Nah, itulah yang jadi pertanyaan saya di situ. Akhirnya kan saya telepon bos kan. Pak, bisa ke sini Pak, minta tolong Pak, saya Pak. Kenapa kamu? Kata. Ada problem sedikit lah Pak, ada trouble sedikit lah Pak. Bapak ke sini. Di kamar mana? Kamar ini saya bilang. Oke, datang lah Pak. Oh, udah biasa itu. Bapak naik kan. Doa dia. Set. Lampu matikan, TV dicolokin sama dia, dimatikan lagi, disentuh entah diapain. Keluar dia. Dah, nggak bakal tuh nyala lagi gitu ya. Nah, itu yang agak ekstrim juga teman. Cuman nggak ada penampakan. Cuman kalau di situ itu penampakan logika nggak masuk, Mas. nggak masuk kan. Nah, jadi kawan ada yang bilang, oh nggak percaya aku. Ya terserah saya bilang. Saya penting saya cerita. Mau kamu percaya apa enggak itu urusanmu. Iya. Ya kan, yang penting saya udah cerita. Jadi tamu tuh banyak. Ada satu hari ada tamu. Pas lagi rame Mas, rame. Kamar tuh full, rame pas musim liburan lah. Hari Sabtu itu nggak salah. Tamu tuh lagi baru pada masuk Mas, jam 12 pada masuk kan. Habis nongkrong di gazebo, ada yang apa namanya bakar-bakar ikan kan. Masuk mereka. Saya di gazebo kan, saya bersihkan gazebo, gitu kan. Dibersihkan, saya duduk di situ. Saya duduk di gazebo itu kan. Nah, kebetulan ada tamu keluar Mas. Tamu ini keluar ke arah pos satpam. Ya dia tamu kan, ya nggak mungkin saya larang kan. Iya. Terserah dia dong, dia nyewa. Kalau saya itu nanti siapa kamu nyala saya ke sana. Dia sambil nelpon Mas. Nggak begitu lama, adalah 10 menit. Lari dia Mas, tunggang langgang sampai jatuh-jatuh dia. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Saya bilang. Mas, wih, parah kali kan bahasa orang, dia orang Bengkulu kayaknya. Wah, parah kali Mas gitu. Kenapa? Ini Mas apa di situ saya lihat pocong Mas katanya. Jelas sekali pocongnya ya. Di mana? Di pos, kata dia lagi nyender di pintu Mas gitu. Di depan pintu tuh nyender dia katanya. Nah, Mas ngapain ke sana? Saya bilang kan. Nanti kalau saya larang kan takutnya Mas tersinggung. Masalah Mas kan tamu di sini, saya kan nggak berani seperti itu. Akhirnya ketika itu dia bilang, saya nelpon kawan di kamar kan banyak, jadi takut ganggu. Kalau nelfon di gazebo ujung itu Mas, saya bilang nggak perlu sampai ke sana. Saya nggak dengerin kok, nggak kedengeran kok kalau Mas bisik-bisik agak kencang dikit, nggak bakal kedengeran, kecuali ya Mas teriak-teriak baru kedengeran. Oke, itu kamu ya. Terus ada yang suami istri, anak kecil, anak 1. Dia check in jam 5 sore, setengah 5 lah. Waktu itu hujan sih, hujan. Check in dia jam 5 tuh, setengah 5 tuh dia masuk kamar. Ketika jam 8 malam tuh emang anaknya nangis terus Mas. Jadi digendong bapaknya. Masih kecil ya? Umur 2 tahun 3 tahun lah. 3 tahun. Nggak bisa jalan lah dia. Digendong bapaknya, nangis. Kenapa Om? Saya bilang. Nggak tahu nih, nangis kalau dibawa ke kamar katanya. Oh mungkin panas. Apa dingin ya AC-nya katanya. Itu nomor 16 itu saya ini kan. Emang anak saya nggak kuat panas, dia harus dingin gitu. Oh ya, saya diem kan. Waduh, jangan ada gangguan ini, saya bilang kan. Namanya anak kecil kan ini kan apa? Sensitif kan. Terus saya bilang, saya diem kan. Nggak begitu lama naik kan suaminya kan. Istrinya turun. Mas, saya mau check out sekarang. Loh, ada apa Bu? Saya bilang. Nanti aja lah Mas, saya mau check out dulu katanya. Saya yang buru-buru keluar katanya. Oh iya, silakan ke resepsionis, masih ada yang apa orang resepsionisnya kan, masih ada petugas resepsionis, masih ada, saya tunggu di situ kan. Suaminya sama anaknya digendong kan, itu dimasukin lah bareng-bareng gitu kan. Dia tuh 2 hari loh. 2 hari dia nginep itu. Mau 2 hari rencananya itu, mau 2 hari. Jadi dia booking lewat ini, Traveloka, Agoda gitu, dia booking. Gak apa-apa disebut ya. Di booking itu, jadi 2 hari dia. Saya tengok 2 hari lah, ngapain katanya, bilang kan ada yang aneh nih loh. Pas istrinya udah balik, Mas saya pergi ya gitu. Jadi kan di tempat kami tuh setiap kali ada deposit 100.000 kan. Itu ibunya tuh ngasih uang ke saya, depositnya tuh 100.000 tuh. Ini buat Mas ya katanya. Saya tanya kan, Bu, kenapa? Kan ibu kan pesan 2 hari. Anak saya kayaknya diganggu Mas katanya. Dia kalau masuk kamar nangis Mas, tapi kalau di luar kamar dia nggak nangis katanya. Waduh, saya nggak tahu deh Bu kalau itu. Wah, saya bisa ngerasain Mas katanya. Emang di depan kamar mandi itu ada katanya yang berdiri di situ, cuman
Saya hanya melihat bayangan aja gitu. Saya nggak bisa nampak solid atau kayak gimana gitu. Oke Bu, maaf ya Bu ya, mungkin pas lagi dia keluyuran mungkin saya bilang begitu kan. Oke Mas, nggak apa-apa Mas. Pulang dia kan, dia orang Pekanbaru. Otomatis kan saya matikan lampu AC kan, saya masuk kamar. Itu baru masuk kamar, merinding Mas. Pas saya matikan kamar mandi, ini kan kamar mandi itu kan sebelah sini. Iya. Jadi kayak ada tembok begini kan, ada tempat spasi untuk sisaan lah tembok sisaan. Ada nengok gini Mas. Nengok. Iya, ada nengok gini perempuan. Mukanya pucat. Mukanya pucat, nggak ada matanya. Gak ada mata. Itu seketika itu lari ya tunggang langgang Mas. Itu sampai gelundung saya di tangga itu. Dia kan lantai 2 kan, sampai gelundung di tangga. Akhirnya saya di bawah kan sedih kan. Astagfirullahaladzim, saya istighfar kan. Nyebut-nyebut saya baca ayat kursi segala macam. Astagfirullahaladzim. Datang nih anak resepsionis kan cewek kan. Kenapa lu Bang? Enggak apa-apa, saya takutnya mereka takut. Iya. Enggak apa-apa. Badan gua nggak enak, saya bilang kayak gitu. Badan gua nggak enak tuh. Yaudah aku mau matiin dulu. Abang mah nggak mau matiin kang itu lampu. Badan gua nggak enak, gua bilang ini gua mau naik ke atas tiba-tiba badan gua nggak enak, saya bilang gitu. Artinya berdua dia, nggak sendiri, berdua. Pas anak-anak itu berdua itu masuk mungkin ya, menjerit lah 2 orang di wah. Yang lari keluar 1, yang 1 lagi pingsan. Ngapa? Wah, ada perempuan wah. Badannya tinggi banget kan, tapi kurus, kukunya panjang katanya, matanya ada darahnya katanya, lidahnya segini katanya, sampai di lantai katanya. Ah, halusinasi kamu katanya. Enggak. Itu ya anggap aja Linda, itu si Linda itu pingsan itu katanya. Akhirnya bapak ada kan, kita sana kan masuk. Iya benar, pingsan anak itu udah. Tengkurap dia pingsannya kan. Pas saya masuk situ masih apa namanya? Aura-aura dia masih ada tuh, ada itu. Aura-aura dari mereka itu ya. Ya, jadi getaran dari mereka tuh di kita tuh merinding. Ikut merinding. Kamu lihat tuh. Tengoklah tangan bapak nih. Kan bapak banyak bulunya kan. Berdiri bulu itu. Baca ayat kursi. Panggil anak yang lain. 2 orang atau 3 orang suruh sini katanya. 4 orang lah suruh sini katanya. Resepsionis. Panggil anak resepsionis kan. Datang 4 orang. Tolong bawa ini ke ruang laundry gitu ya, kan ada kasur kan gitu kan, bawa digotong sama perempuan itu. Jadi pas besok itu malam itu dia tidur di situ, dikawanin sama dia nggak berani pulang, dia nggak pulang. Jadi dia pingsan itu jam 9 Mas, jam 9 setengah 10 lah dia pingsan tuh. Itu baru sadar jam 12 Mas. Malam ya? Iya, cuman nggak kerasukan gitu loh. Nggak kuat mungkin ya? Iya. Kamu ngeliat apa? Ngeliat perempuan katanya. Cuman beda versi, agak beda versi. Kalau yang ini dia mau gemuk, putih, belakang bolong. Apa coba? Sundel bawang. Nah, cuman agak besar dia. Nah, tapi dia ngadep ke sana, ngadep ke arah sana. Ini kan kamar mandi nih. Nah, ini gini dia. Jadi pas masuk itu dia lihat, nah kawannya ini ngeliat di pojokan sini, bukan di situ. Jadi ada 2. Kalau kamu ngeliatnya di mana? Saya ngeliatnya di pojokan, bukan di situ katanya. Oh, berarti ada 2. Saya bilang kan Pak. Kalau orang sana kan masih percaya mistis ya, jadi kayaknya harus ada datuk deh yang betulkan suasana rumah ini biar resort ini biar kondusif lah Pak. Tamu ini untung dia nggak ngasih komen kan di Google kan, nanti kalau dia ngasih komen bahaya buat kita Pak. Ya besok saya panggil katanya. 3 datuk Bang, panggil. 3 datuk malam Jumat itu dipanggil. Itu dampaknya ke saya. Datuk itu pulang jam 1 malam, saya pingsan. Seumur hidup saya belum pernah pingsan. Tiba-tiba saya panas tinggi, nggak sadar aja. Jam 7 pagi, yang bangunkan siapa? Istri saya. Mas kamu kenapa? Gitu. Mas bangun gitu. Dipikirnya saya lewat Mas. Masalahnya pucat saya biru tapi badan saya panas. Masalahnya itu jadi masih disangka hidup kan, kalau orang mati kan dingin kan. Ini badan saya panas tinggi Mas. Aku nggak kuat pulang ini, udaranya nggak kuat aku, kedinginan parah ini. Aku kasih selimut tuh 3 selimut tuh masih kedinginan ya. Rasanya dingin Mas. Ya. Ini aja saya cerita ini Mas, dari awal kita membuka ini badan saya hangat Mas. Badan saya hangat kan, coba Mas pegang lah. Hangat Mas badan saya.
Iya. Nah, masuk sini baru saya angkat, Mas. Saya tuh kalau merasakan hal seperti itu awalnya seperti itu, Mas. Memang pas waktu Mas masuk sini ada apa ngerasa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Cuma tiba-tiba pas saya duduk langsung panas, sebenarnya saya langsung kayak anget gini gitu. Tapi ada sesuatu nggak? Enggak. Nggak ada ya. Cuman mungkin karena pembawaan cerita mungkin yang dari sananya ngapain sih cerita-cerita mungkin seperti itu. Wah, malah buka rahasia nih katanya. Nah, itu masih banyak Mas kejadian sampai saya resign itu. Saya resign itu karena saya pisah sama istri. Itu pas waktu pingsan ini dampak dari 3 dato ini. Iya. Datuk itu bilang, saya keteguran kok, orang sana bilang. Tahu keteguran kan? Paham kan? Paham. Kayak ketempelan lah. Ya, kayak ketempelan kata keteguran. Itu 3 datuk itu yang ke rumah, bapak yang ngusulkan itu. 3 datuk, 3 kampung. Iya. Jadi 1 datuk itu 1 kampung. Jadi 3 kampung itu, 3 datuk, 3 kampung itu datang. Berarti membersihkan aura-aura di situ. Iya, padahal saya udah 4 hari itu nggak masuk kerja, makanya bapak si bos khawatir kan ke rumah dia. Belum saya si ini katanya, suamimu katanya, belum pak, panasnya tinggi gitu. Dia nggak mau makan. Terus makannya apa? Makan buah aja dia sama yang manis-manis tuh pokoknya Terus lidahnya. Mas lihat nggak ini caranya gimana dengan 3 dato tersebut, cara ritualnya tuh? Cara ritualnya ya saya ditaruh di tengah. Saya kan tidur kan, dikasih selimut kan, dikasih selimut. Nah bukalah selimut itu sama dia kan, satu-satu. Kok sampai 3 selimutnya katanya. Dingin tuh saya bilang gitu. Saya ambil getar. Emang apa namanya? Bergetar saya, gemetaran karena kedinginan kan, apa namanya kalau orang bilang tuh. Pokoknya kedinginan lah, gemetar saya. Kenceng kali gemetarnya, dipegang lah kanan saya sama yang sebelah sini, tangan kiri sebelah sini, kaki saya 2 dipegang sama yang satu lagi. Pegang itu lah. Nyuruh istri saya ambilkan air kelapa. Ya kan, ambilkan air kelapa. Diambil air kelapa itu. Terus pakai daun pandan itu, diikat-ikat pandan itu, disiramin ke badan saya. Disiramin ke badan saya. Terus udah gitu, selimutin lah dia pakai sarung yang sering dipakai dia sholat. Tapi kan enggak ini pak. Ya nanti ditambahin sama selimut katanya. Tapi selimutin itu dulu katanya. Dimana dia sering sholat pakai sarung itu dia langsung pakai. Ya, nah akhirnya itu sarungin itu kan. Kalau sarungin kalau saya di sini ya kan, nggak kamu sampai ke atas kan. Tutupin lagi pakai. Itu pagi saya sehat. Subuh itu saya udah sholat subuh itu. Ya. Istri kaget kan bangun. Udah sehat kamu yang? Udah saya bilang. Udah alhamdulillah lah, panas udah turun. Aku tadi juga udah makan nasi. Lapar aku. Pagi-pagi saya makan nasi. Saya bangun jam 4 itu saya makan nasi. Habis itu sholat saya kan. Nah, istri saya bangun, nah, masuk saya kerja. Wah parah itu. Kamu tuh tahu nggak berapa makhluk tuh yang masukin kamu itu? 33 katanya. 33 penghuni situ. Jadi mereka marah. Mereka marah semua itu. Marah semua. Akhirnya nggak terusir sampai detik ini. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Mau dikasih tumbal apa, ditawarin kepala kerbau aja nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Ini tempat kami udah ribuan tahun di sini. Berarti sebelum resort tersebut dibangun kan mereka... Resort itu baru dibangun itu tahun 2018. Iya. Jalan raya di situ tuh, jalan antar desa di situ kan jalan bagus ya, aspal nih, hot mix nih kan. Itu baru dibangun sama Jokowi tahun 2019. Jadi orang kemana-mana dulu naik boot. Nah, terus mereka maunya apa, Mas? Ya mereka nggak mau diusir, itu rumah mereka. Tapi kan walaupun mereka tidak mau diusir kan ada cara. Iya, saya dibilang sama ini, kamu boleh menampakkan diri, mengganggu, tapi jangan mengganggu sekali lah. Kasihan kamu itu. Ini kan tempat orang usaha. Ya masalahnya dia kadang dia ada lupa katanya. Lupa apa? Ya ngasih sesuatu. Saya nggak bisa sebutkan. Saya nggak bisa sebutkan itu. Ada sesuatu yang... Jadi mereka minta sesuatu itu dibuang di situ. Dari si bos. Ya contohnya kayak, ya bukan sajen sih. Kok sajen kan ada tempatnya. Dia nggak kayak barang kecil gitu dibuang. Itu setiap malam Jumat pasti. Masnya kan pas waktu baru... Lu ngambil rokok, Mas? Iya, rokok. Baru berangkat 1 hari sudah mereka muncul ya? Iya, sudah ada perkenalan seperti itu. Luar biasa. Benar-benar sangat angker, Mas ya? Iya, jadi akhirnya lama-lama saya berani.
Heeh. Ya kan kita udah terbiasa nih mas. Ya biasa lihat gitu ya. Iya, karena kalau sudah lagi kesel, bang, bodo amat sih. Terserah gitu. Bang, jangan marah-marah bang. Dia ngajak ngobrol mas. Ngajak ngobrol. Iya, jangan marah-marah mas. Nanti saya ketawa loh kata. Dia ketawa sana saya bilang. Ya, kayak gitu, saya kalau lagi jengkel gitu mas. Apalagi lagi berantem sama istri. Mas suaranya nih campur cowok-cewek ada ya? Kadang ada laki-laki, kalau laki-laki pocong. Itu pas awal masa lihat, pertama lihat kuntilanak di atas pohon ini ya. Iya. Ini terang-terangan apa memang jelas kuntilanak? Hampir mendekati solid. Karena dia yang paling tua di situ. Sama yang di kamar yang satunya saya bilang tadi TV nyala itu kakek-kakek Iya. di situ. Jadi dia itu pawangnya dia. Pawangnya dia Ya, jadi dia ini sebenarnya pengganggu. yang ini. Iya, yang di atas pohon Queenie itu, Penny itu pengganggu, sangat mengganggu dulu. Jadi dulu kalau orang nelayan yang saya bilang ada pondok di situ dulu sebelum ada resort kan orang nelayan di situ kalau makanya saya bilang banyak pemberani yang di situ. Kalau orang udah pemberani kan bodo amat kan. Jadi sering diganggu, dibangunin tengah malam. Itu kalau orang lihat giginya panjang itu. Kira-kira ada berapa makhluk mas semuanya? Wah, saya nggak bisa itu ya. Yang masukin saja 33. Yang masukin badan saya nih 33. Tapi yang belum masukin banyak, lebih banyak lagi, ada ratusan mas. Setiap titik ada itu. Ini lautnya ini laut termasuk utara atau selatan? Selatan, pesisir selatan ya, Selatan, ya. Orang pasti tahu lah kalau saya pemirsa ini pasti. Nah, tapi nggak usah saya sebutkan ya. Jadi pasti di sana ya loh. Kemungkinan kalau dia sering ke hotel itu jalan hotel pasti tahu. Iya. Oh ini sering aku nginep di sini nah. Itu mas, saya takutnya kalau kedengar ownernya. Pas awal mas Rafael Farel ini melihat ada keranda ini ada macannya, itu terbang di atas air laut. Iya, jadi ngapung dia. Jadi kayak ada spasinya tuh orang-orang berdiri. Ya. Tapi orang berdiri itu nggak nampak, cuman kayak ada bayangan tipis gitu lah, sat kayak orang. Jadi nggak jalan seperti biasanya, jadi sat gitu lah. Ada suara la ilaha illallah. Nah itu. Tapi la ilaha illallahnya nggak jelas mas. Seperti itu. Itu yang saya dengar. Jadi walaupun mereka pun nggak mau diusir kan, cara baik-baik kan kita bisa jangan mengganggu lah, kenapa kita boleh, tapi pasti tetap masih ganggu ya. Iya. Tapi setelah Lebaran tahun kemarin tuh kan Lebaran kan sepi, bulan puasa kan sepi mas. Iya. Nggak ada tamu kan, jadi tamunya nanti pas Lebaran banyak ya. 5 hari sebelum Lebaran sampai 3 minggu habis Lebaran tuh tamu banyak tuh. Jadi semuanya sepi tuh. Di situ alhamdulillah terakhir saya mau kerja itu kan, itu udah agak aman lah, nggak ada gangguan sama orang manggil gitu nggak ada. Mungkin karena belum puasa mungkin ya, kalau belum Ramadan mungkin ya. di apa namanya di belenggu dia, mungkin seperti itu. Tapi nggak ada menimbulkan sampai meninggal dunia tumbal itu Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Mereka itu ganggu aja ya. Iya. Cuman yang saya kesal itu gini mas, gangguan yang paling parah tuh dari bakau. Heeh. Dari bakau, dari tempat bakau mangrove itu parah itu gangguannya itu. Jadi itu kan banyak but untuk ke pulau-pulau kan, untuk wisata ke pulau kan, bos kan punya but 3 kan, itu dilepas mas but itu dilepas. Jadi udah saya bilang itu, Pak, kalau ngikat but yang kencang saya bilang, lepas ini saya bilang. Udah saya kencang kok gini lah. Aku jadi ribut kan, kayak orang ngadu domba, kayak bikin orang cekcok. Itu sering kali itu tengah malam itu saya berenang ke tengah ngambil kapal itu, ngambil but itu. Iya, pakai celana pendek, telanjang dada tengah malam. Nah, kalau pas saya udah nyampe air nih, segini aja nyampe air, ada ketawa di belakang, wah, orang ngejek gitu. Kan kalau saya kesel, sialan nih bilang ganggu orang aja, kalau basah gua saya bilang. Man saya pakai bahasa Betawi aja kan, basah saya ambil kan udah. Itu mas gangguannya, gangguan kecilnya seperti itu. Kalau anak perempuan nih seringnya di musola, tamu juga sering di musola, jadi kalau sendiri sholat gitu jam 1 jam 2 ada yang ngikutin mas. Kan dia dan pikir ada orang ya kan, pas jalan itu nggak ada, lari buru-buru orang tuh, tamu tuh, contohnya gitu mas. Dia itu juga bisa nyaut amin gitu. Ada yang muslim juga mas. Ya, kalau kata Dato itu muslim ya. jadi dia
yang menahan orang yang lain ini, yang merah lah, yang jahat lah itu untuk nggak terlalu frontal lah mengganggu. Ya mungkin seperti itu kalau kata Datuk ya, bukan kata saya ya. Kalau kata Datuk seperti itu. Ya saya wallahu alam bisawab aja sih Mas. Kalau orang ada apa namanya? Bilang nggak ada manusia yang bisa melihat. Setan. Nah, kayak gitu. Kalau Allah berkehendak kita mau bilang apa? Betul nggak? Iya. Kalau Allah mau berkehendak kita mau bilang apa? Ya, contoh lagi nih Mas. Mas tahu remote AC itu. Iya. Kalau Mas pencet begini, nggak ada, kan ada ujungnya ada lampu kan? Itu kan infrared ya Mas. Kan kalau mata telanjang nggak nyala. Coba nanti Mas nggak percaya. Iya. Nah itu kalau kita pakai kamera Mas, nyala Mas itu. Nampak tak 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 lampunya merah. Infrarednya itu. Oh. Jadi kalau mata telanjang kita nggak bisa, tapi kadang pakai kamera itu bisa Mas. Yang anehnya juga pas waktu televisi kabelnya dicap masih nyala. Padahal kan nggak ada arus listrik kan Mas ya? Iya, sama sekali nggak ada arus listrik. Apa ini dari dampak energi mereka bisa nyalain TV ya? Iya, kalau di luar negeri kan namanya poltergeist kan itu. Tapi masa kok nggak pernah nantang mereka pas waktu dia Untuk apa? Untuk apa? kan mencoba gitu? Nggak. Kita nggak usah nyari penyakit Mas. Saya selalu dipesan sama ibu saya, Ya. hidup ini udah susah. Jangan dibikin susah katanya. Jangan nyusahin orang, jangan nyusahin ini segala macam. Nah, itu ibu saya itu. Berarti selama 2 tahun nggak ada efek-efek janggalan sampai sakit. Saya paling cuma sakit aja, nggak, Mas, ya? Enggak. Enggak, kalau Tapi saya masih aktif ya tuh resepnya? masih sekarang Masih. masih. Bahkan Heeh. di IG ada kok. Cukup ya Mas ya? Iya, boleh. Oke guys, inilah cerita dari Mas Farel. Semoga penuh manfaat dan penuh dengan kita semua. Jadi yang namanya makhluk gaib ini ternyata memang ada, dan Mas Farel ini tanpa membuka mata batin ya Mas. Iya. Mereka sudah banyak menampakkan diri dan ternyata di situ adalah saran para bangsa jin, dan mereka juga ada bangsa jin yang Islam. Jadi kalau kata, saya potong nih ya. Kalau kata Pak Datuk di situ, itu tuh gerbang antara penghuni laut sama hutan. Oh, gerbang. Iya, itu gerbangnya. Nah, penjaganya yang di pohon ini tadi, itu umurnya udah lama, 200-an tahun lebih itu. Ya. Jadi hidup di dunia ini kan kita berdampingan dengan gaib ya Mas. Ada gaib, ada nyata, ada bumi, ada langit, dan kita harus saling percaya. Oke Mas Farel, kita sudah panjang lebar bercerita nih. Siap. Apa yang pelajaran kita petik masa menjadi security ya gitu, banyak makhluk astral. Jadi kalau kita itu sebelum kita bekerja dimanapun tempat apapun pekerjaan kita kan nggak tahu tempat itu masa lalunya seperti apa, kan kita nggak tahu. Jadi kita harus minta izin. Ya sama kayak kita masuk rumah orang kan nggak mungkin kita nyelonong aja kan. Diteriakin maling kita nanti. Nah mereka pun gitu Mas. Dan mereka tuh banyak yang nggak suka sama kemaksiatan sebenarnya. Kan banyak yang orang gancet segala macam itu kan mereka nggak suka. Berbudilah kalian sebagai manusia. Kalian kan lebih sempurna daripada saya. Itu Padahal masa tapi kan sudah keliling, kenalkan diri, tapi iya, mungkin ini loh aku nih ada. Mungkin kamu nggak percaya kalau aku ini ada gitu. Ya akhirnya jadi kayak udah biasa, Mas. Ya. Udah terbiasa. Tapi ada yang dibawa pulang nggak mamal? Enggak tahu ya gitu. Tapi saya rasakan enggak kok. Enggak ya. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kanjeng Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai kisah-kisah mistis yang diambil kisah nyata yang penuh misteri. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Antara ada dan tiada, mereka itu ada. Dan sampai sini saya pamit Kanjeng Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.